Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Chandra Kirana dan rekan saya Ahmad Yusuf akan menjelaskan terkait tugas SCADA tentang simulasi Arduino sebagai sleeve untuk mengukur arus dengan sensor ACS712 dengan penampil HMI InTouch dan database menggunakan Microsoft Access. Nah, di sini terdapat beberapa software yang digunakan, di antaranya Proteus, digunakan untuk membuat rangkaian simulasi di mana terdapat Arduino sebagai slave, kemudian InTouch sebagai HMI untuk menampilkan atau mengontrol proses simulasi, kemudian ada Keep Server sebagai Modbus atau protokol komunikasi, selanjutnya ada Microsoft Access sebagai monitoring database dari nilai arus, kemudian Arduino IDE digunakan untuk menulis listing program, kemudian ada COM0COM untuk membantu menghubungkan Proteus dan Keep Server. Selanjutnya di sini terdapat rangkaian di mana pada rangkaian ini terdiri dari Atmega 328 yang merupakan prosesor yang dipakai pada Arduino Uno dan sebagai slave nantinya. Selanjutnya ada port serial. Nah, port serial ini digunakan untuk mengkomunikasikan mikro dengan PC secara serial. Kemudian ada sensor ACS712. Sensor ini merupakan sensor arus, kemudian ada beban, kemudian ada voltmeter dan ampermeter. Nah, untuk ampermeter ini merupakan nilai arus dari beban dan voltmeter ini merupakan tegangan dari beban. Untuk nilai arus ini nantinya yang akan dimonitoring menggunakan Microsoft Access. Selanjutnya untuk listing program yang digunakan, yang pertama ini merupakan library yang digunakan, kemudian Modbus Device Rack Bank sebagai penyimpanan data alamat register, selanjutnya Modbus Slave ini mendefinisikan Arduino sebagai slave, kemudian di sini ada beberapa tipe data integer dan float. Untuk integer sensitivity ini merupakan nilai sensitivitas sensor di mana untuk nilai 100 ini merupakan spesifikasi dari sensor yang digunakan. Kemudian ada integer offset voltage. Ini merupakan batas 0 nilai input tegangan. Nah, untuk offset voltage ini bisa didefinisikan sebagai perbedaan tegangan yang harus disuplai dari kedua terminal input agar tegangan output sama dengan 0. Kemudian di sini ada float ADC value. Nah, ini merupakan nilai analog to digital converter. Selanjutnya ada float ADC voltage. Nah, untuk float ADC voltage ini sebagai nilai konversi tegangan. Kemudian ada current value. Ini merupakan nilai konversi arus. Selanjutnya void setup. Nah, di sini ada Rackbank set ID. Ini merupakan ID slave. Kemudian ada Rackbank add 30001. Ini digunakan untuk menampilkan penyimpanan data dengan alamat register 30001. Selanjutnya ada slave set baud, di mana ini digunakan untuk setting baud rate. Semakin besar nilai setting baud rate, maka semakin besar frekuensi pengiriman datanya. Selanjutnya ada ADC value analog rate untuk membaca nilai analog. Selanjutnya ada ADC voltage. Ini merupakan nilai tegangan dengan rumus ADC value dibagi 1024 kemudian dikali dengan 5000. Nah, untuk 1024 ini merupakan resolusi atau ketelitian dari Arduino, dan untuk 5000 ini merupakan nilai tegangan dengan satuan milivolt. Selanjutnya ada current value, di mana untuk rumusnya yaitu ADC voltage dikurangi offset voltage kemudian dibagi sensitivity. Ini merupakan nilai arus, kemudian dilanjut dengan integer arus,
sama dengan current value dikali 100. Nah, untuk nilai 100 ini nantinya berkaitan dengan pengolahan data yang dikirim ke InTouch. Selanjutnya ada readBank set ini. Nah, ini maksudnya untuk mengirimkan data ke alamat ini 3001 yang berupa tipe data Word dan variabel yang dikirimkan berupa arus. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Microsoft Access-nya. Di sini untuk Microsoft Access-nya digunakan sebagai monitoring database dari nilai arus. Yang pertama kita buat tabel terlebih dahulu pada Microsoft Access, di mana untuk file name-nya terdiri dari nomor, waktu, dan arus dengan tipe data. Untuk nomor itu menggunakan number, kemudian untuk waktu menggunakan text, dan untuk arus menggunakan currency. Untuk tipe data arus ini tidak menggunakan number dikarenakan ketika menggunakan tipe data number maka bilangan bulatnya tidak terkonversi sempurna, artinya angka di belakang koma juga tidak akan ikut. Kemudian kita save tabelnya. Nah, selanjutnya setelah membuat Microsoft Access ini, langkah selanjutnya yaitu menghubungkan Microsoft Access dengan InTouch menggunakan ODBC. Dengan cara kita ketikkan ODBC. Nah, kita pilih yang 32 bit. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik Add. Dan di sini kita pilih Microsoft Access Driver dengan tipe MDB dan ACCDB. Kita finish. Selanjutnya kita beri nama. Di sini kami menggunakan nama tugas. Kemudian selanjutnya kita klik select, kemudian kita pilih file Microsoft Access yang kita buat tadi. Di sini ini terdapat di media. Kemudian klik OK dan klik OK. Kemudian klik OK. Selanjutnya untuk software InTouch, Keep Server dan cara mensimulasikan akan dijelaskan oleh Ahmad Yusuf. Di sini saya Ahmad Yusuf akan meneruskan pemaparan tugas yang diberikan. Setelah melewati tahap 1, maka kita akan melakukan tahap yang kedua dan ketiga, di mana tahapan kedua akan terdiri dari setting virtual port menggunakan aplikasi com0com, lalu setting OPC menggunakan Keep Server X dan juga InTouch. Langsung saja, untuk aplikasi port virtual yang akan digunakan yaitu com0com. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi com0com. Aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi Proteus dengan aplikasi Keep Server X yang akan digunakan untuk OPC atau Oleh Process Control. Di mana di sini saya menggunakan COM3 dan COM4 agar saling terhubung. Di mana COM3 akan digunakan untuk aplikasi Proteus dan COM4 akan digunakan untuk aplikasi Keep Server X. Atau di sini Keep Server X akan berperan sebagai OPC atau Oleh Process Control. Nah, untuk settingannya yaitu menggunakan port class, di mana port class di sini digunakan agar port yang sudah didefinisikan ini tetap bernama COM3 dan COM4 pada device manager yang terbaca. Setelah melakukan setting pada port virtual, kita apply saja, lalu kita close. Setelah melakukan setting pada port virtual, maka langkah selanjutnya yaitu setting pada aplikasi OPC yang digunakan di sini. OPC adalah suatu sistem di mana aplikasi dapat mengakses sumber data berupa peralatan ataupun database dengan protokol yang sama dan konsisten. OPC bersifat seperti software bus, di mana program aplikasi berupa OPC client hanya perlu mengerti bagaimana cara mengambil data dari OPC data source atau OPC server. Di mana OPC server ini dikembangkan oleh vendor masing-masing peralatan, misal PLC, yang diakses oleh komputer, sehingga pengguna cukup membangun aplikasi OPC client sendiri untuk mengaksesnya. Nah, di sini OPC yang digunakan yaitu Keep Server X, di mana Keep Server X ini akan berperan sebagai Modbus Master
sekaligus berfungsi untuk mengirimkan data yang telah dikirim oleh Arduino Slave pada Proteus ke aplikasi HMI yang digunakan. Dalam hal ini yaitu InTouch. Langsung saja kita menuju ke aplikasinya. Di sini saya sudah membuat connectivity-nya dengan nama Modbus dan nama device-nya Modbus juga, di mana pada connectivity variabel yang harus diperhatikan yaitu berupa nama dari connectivity-nya. Di sini saya beri nama Modbus, lalu serial komunikasinya yaitu menggunakan COM port dengan COM ID-nya 4, baud rate-nya 9600, data bit-nya 8, parity-nya 0, dan stop-nya 1. Data-data yang ada di sini haruslah sesuai dengan data-data di COM-PIM Proteus. Karena di sini port COM-nya sudah menggunakan port COM 3, maka di sini menggunakan COM ID-nya 4 sesuai dengan virtual port yang telah dibuat pada COM 0. Lalu setelah selesai kita oke. Untuk device-nya, variabel yang harus diperhatikan yaitu nama dari device-nya. Di sini saya juga menggunakan nama Modbus. Driver-nya tetap Modbus RTU serial dengan modelnya Modbus, ID formatnya desimal dan per ID 1. Lalu untuk yang lainnya, settingnya menggunakan setting default dari sistem. Kita oke. Setelah itu, dalam device Modbus terdapat sebuah tagname dengan nama Arus. Tagname ini akan menghubungkan aplikasi Keep Server X ini dengan InTouch, di mana tagname ini akan dimasukkan pada tagname dictionary pada InTouch yang akan dijelaskan nanti. Di sini terlihat bahwa tagname Arus menggunakan alamat penyimpanan 30.001, di mana kita tahu bahwa alamat 30.001 ini adalah alamat dengan tipe memory input register. Tipe data yang akan diterima akan dibaca sebagai Word. Ini juga harus disesuaikan dengan script yang ada pada Arduino IDE yang sudah dibuat. Karena Arduino IDE yang telah dibuat tersebut mengirimkan data berupa Word, maka tipe datanya juga haruslah Word pada OBC-nya. Dengan scan rate yaitu 100 millisecond, kita juga bisa melihat variabel-variabel yang dapat dikontrol pada kolom properties. Client aksesnya hanya read only karena sesuai dengan tipe alamat penyimpanan yang digunakan yaitu input register, di mana tipe memory input register hanya bisa dibaca, tidak bisa dirubah atau ditulis ulang oleh Modbus master. Untuk yang lainnya menggunakan setting default dari Keep Server X-nya. Kita oke. Setelah settingan tadi sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu membuat tampilan HMI yang akan disimulasikan. Langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini saya sudah membuat tampilan HMI yang akan menampilkan arus yang terukur pada sensor ACS 712, dan di sebelahnya adalah sebuah meteran yang akan digunakan untuk menampilkan juga, namun dalam keadaan analog. Di sini terdapat waktu yang akan bisa dilihat ketika simulasi berjalan. Di sini juga ada teks, dua buah tombol connect dan disconnect, di mana tombol connect di sini digunakan untuk menghubungkan InTouch dengan database pada Microsoft Access, dan tombol disconnect di sini digunakan untuk memutus hubungan antara InTouch dengan database Microsoft Access. Connection ID ini adalah sebuah ID koneksi yang akan digunakan InTouch untuk berhubungan langsung dengan database, dan error message di sini adalah pesan error yang diterjemahkan dari result code yang akan mendeteksi error dari hubungan antara InTouch dengan database. Untuk kedua tombol connect dan disconnect dapat dibuat dengan menggunakan tools button. Untuk meteran dapat diambil dari komponen wizard, di mana saya menggunakan termometer meter. Saya ganti menjadi meteran arus, dan untuk jamnya bisa diambil dari bagian clock. Lalu untuk pembuatan teksnya bisa dilakukan dengan menggunakan tools berupa teks di sini. Lalu tinggal mengetikkan pagar. Di sini juga terdapat tanda titik
yang menandakan bahwa angka yang akan ditunjukkan berupa jenis bilangan bulat. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu menyiapkan tag name yang akan digunakan untuk pemrograman HMI. Tag name yang telah saya buat yaitu ada beberapa tag name. Yang pertama arus. Arus di sini adalah tag name yang akan menghubungkan antara InTouch dengan Keep Server X. Maka dari itu, tipe dari tag name ini adalah IO Real atau Input Output Real. Lalu untuk access point-nya, saya membuat access point baru bernama Modbus, di mana application name dapat dilihat pada bagian Properties Project, Fast DDE atau SweetLink. Di sini terdapat application name yang bernama server runtime dan harus dimasukkan pada InTouch. Lalu untuk topic name-nya menggunakan setelan connectivity dan device, di mana penulisannya yaitu connectivity_device. Lalu setelah itu klik OK dan close. Untuk itemnya, karena nama dari tag name-nya sama dengan nama tag name yang dibuat pada Keep Server X, maka di sini hanya perlu mencentang use tag name as item name. Setelah itu ada juga tag name connection ID, di mana connection ID ini sudah saya jelaskan tadi untuk ID koneksi yang akan menghubungkan InTouch dengan database. Error message ini digunakan untuk menerjemahkan kode error pada result code. Result code tag name result code digunakan untuk mendeteksi terjadinya error ketika InTouch ingin berkoneksi dengan database. Lalu selanjutnya terdapat tag name Wonderware arus, tag name Wonderware nomor, dan tag name Wonderware waktu yang akan mewakili variabel-variabel yang sudah dibuat pada database Microsoft Access. Setelah itu klik OK dan close. Setelah membuat tag name, lalu dilanjutkan dengan membuat bin list. Saya sudah membuat bin list bernama arus, dan jika dibuka, maka terdapat tag name yang bersesuaian dengan kolom, W nomor dengan nomor, W waktu dengan waktu, W arus dengan arus. Lalu, tahap selanjutnya yaitu menyiapkan script pada masing-masing komponen, di mana untuk tombol connect menggunakan script seperti ini, yaitu untuk menghubungkan antara InTouch dengan DSN yang telah dibuat dengan nama tugas. Setelah itu, untuk script disconnect-nya digunakan untuk memutus hubungan antara InTouch dengan database dengan cara mengubah connection ID-nya menjadi 0, result kodenya menjadi 0, dan SQL-nya diputus dengan connection ID. Setelah itu, untuk teks di sini menggunakan value display analog untuk menampilkan variabel Wonderware arus. Di sini juga sama, dan ini menggunakan angka 20 karena ACS 712 yang kita gunakan merupakan ACS 712 dengan maksimum pembacaan yaitu 20 ampere. Lalu untuk tag name yang digunakan tetap Wonderware arus. Untuk connection ID menggunakan tipe value display analog dengan tag name connection ID. Untuk error message sama, hanya saja berbeda value display-nya, yaitu menggunakan string karena berupa kata-kata. Lalu selanjutnya kita beranjak ke script data change dengan tag name second, di mana dengan menggunakan tag name second, maka script ini akan diulang setiap detiknya. Script yang diulang adalah seperti ini, di mana W arus atau nilai Wonderware arusnya didapat dari pembagian arus atau nilai yang dikirimkan oleh Keep Server X dibagi dengan 100. Kenapa harus dibagi dengan 100? Karena pada bagian script kami mengalihkan nilai arusnya dengan 100 agar nantinya dua angka di belakang komanya juga dapat dikirim dari Arduino ke Modbus. Lalu di bawahnya terdapat kode fungsi yang akan mencocokkan nama tabel dengan bin list-nya dan memasukkan datanya ke nama tabel berdasarkan bin list yang sudah dibuat. Untuk script di bawahnya digunakan untuk increment variabel Wonderware nomor. Lalu di bawahnya digunakan untuk mengambil data waktu
yang terekam. Dan di bawahnya lagi dapat dilihat bahwa pembacaan error dari result code. Setelah itu, klik OK, dan setelah menyusun script pada data change, maka tahap selanjutnya adalah tahap yang terakhir, yaitu tahap simulasi. Pada tahap simulasi sendiri, hal yang pertama harus dilakukan adalah mengcopy directory files hex dari script yang sudah kita compile menuju ke simulasi Proteus. Di sini sudah saya kopikan file hex dari Arduino IDE yang telah saya compile. Dapat dilihat bahwa di sini status dari script yang sudah saya compile tidak terjadi masalah, dan ketika saya masukkan juga tidak terjadi masalah. Dan ketika di run, maka Proteus berjalan dengan normal. Lalu untuk bagian Keep Server X kita konekkan. Untuk mengecek koneksi antara Proteus dengan Keep Server X, kita bisa menggunakan launch OPC Quick Client dan menuju modbus.modbus arus. Nah, di sini sudah terdapat value atau nilainya, yaitu 239 dengan data tipenya Word, yang artinya data dari Arduino sudah berhasil dikirim ke Keep Server X. Langkah selanjutnya yaitu runtime HMI yang telah dibuat. Di sini dapat dilihat bahwa tampilan dari HMI 2,39. Kita bagi dua saja layarnya dengan Proteus. Di sini dapat dilihat hasil pengukurannya hampir sama, dan ketika kita naikkan nilai resistansinya, maka nilai pembacaannya juga sama-sama turun. Namun, kendalanya terdapat pada resolusi Atmega yang digunakan, di mana resolusi pada Atmega 328B ini adalah sebesar 10 bit dan belum cukup untuk membaca data dari ACS 712, sehingga data yang dikirimkan pada HMI juga tidak bisa tepat 100%, yang artinya terdapat error meskipun hanya 0,02. Lalu untuk menyimpan datanya ke database, kita hanya tinggal perlu menekan tombol connect, dan ketika connection ID-nya bertambah dan error message-nya menjadi no error occurred, maka data berhasil disimpan pada database, sehingga ketika kita mengubah-ubahnya, maka data juga akan berubah pada database yang dapat dilihat sebentar lagi. Di sini masih terdapat error ketika 0,8 di sini terdapat perbedaan pembacaan, yaitu 0,78, yang disebabkan juga karena resolusi Atmega 328B. Dan ketika diturunkan terus-menerus, maka si HMI-nya juga akan mengikuti nilai pembacaan arusnya. Ketika dia 0,3, di HMI-nya adalah 0,29. Dan ketika kita menekan tombol disconnect, maka koneksi antara InTouch dengan database pada Microsoft Access Driver juga terputus. Dan ketika kita melihat pada file Microsoft Access Driver yang telah dibuat, maka terdapat hasil pengukuran arus yang telah kita lakukan. Di database ini dapat dilihat bahwa data yang dikumpulkan sama persis dengan data apa yang kita lihat tadi, dengan waktu yang sama persis. Lalu untuk waktunya juga sama persis dengan waktu pada saat kita mengambil data tadi. Oke, untuk menyederhanakan cara kerjanya, di sini terdapat diagram alur dari proses simulasi yang telah kami buat. Yang pertama, yaitu ketika dimulai, nilai arus akan dibaca oleh sensor, dan sensor akan mengirimkan sinyal analog ke Arduino, dan di Arduino sendiri akan membacanya dan mengkonversikannya dari ADC ke nilai tegangan. Setelah menjadi nilai tegangan, konversi nilai tegangan ke nilai arus. Jadi nilai tegangan yang sudah didapatkan akan dikonversi ke nilai arus, namun nilai arus ini dikalikan 100 karena kami ingin agar dua angka di belakang koma ikut terkirim ke dalam data yang dikirim dengan modbus RTU serial.
Setelah itu, data dikirim dengan Modbus RTU serial dengan menggunakan port virtual yang dibantu oleh aplikasi Com0Com sebagai penyedia port virtual emulator. Nilai arus yang dikalikan 100 tersebut dikirimkan dengan tipe data Word. Lalu, data tersebut diterima oleh OPC, di mana OPC ini adalah Keep Server X, dan dilanjutkan akan diberi tag name sebagai nilai arus. Nah, di sini nilai arus tetap akan dikalikan 100 dengan tipe data Word. Setelah itu, akan diakses oleh InTouch, di mana tipe data dari Word-nya akan berubah menjadi IO real karena dibaca sebagai nilai input real. Kenapa nilai arusnya diberi tipe data IO real? Karena nilai arus tersebut diperoleh dari aplikasi di luar InTouch. Lalu, nilai arus tersebut dikonversi ke nilai arus yang sebenarnya dengan cara membaginya dengan nilai 100, sehingga nilai arusnya sudah kembali normal. Dan tipe datanya adalah memory real karena berhubungan dengan database di luar InTouch. Nilai arus, waktu, dan nomor akan dikirimkan ke database Microsoft Access dengan melalui DSN atau database source name dengan tipe data nilai arus yaitu memory real, waktu adalah text, dan tipe data nomor adalah memory integer. Setelah dikirimkan, maka database pada Microsoft Access akan tersimpan. Demikian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya, kami minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.